Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Haryana. Di sini saya akan membahas penanaman kacangan tanaman legum cover crop atau LCC dengan jenis Mucuna bracteata. Mohon disimak, tonton sampai habis, jangan di skip. Terima kasih. Mucuna bracteata ciri-cirinya yaitu termasuk jenis kacangan menjalar atau memanjat yang berdaun relatif lebar atau menghasilkan banyak seresah dan pertumbuhannya sangat cepat. Nah, jenis ini berumur panjang, tahan terhadap naungan, sulit menghasilkan biji untuk di iklim di Indonesia. Akibatnya, biji kacangan Mucuna bracteata ini sangat mahal. Penanaman dilakukan dengan menggunakan biji, mengingat harga biji Mucuna bracteata sangat mahal, dilakukan penanaman melalui stek. Nah, stek ini diperoleh dengan pembenaman bagian ruas batang kacangan ini ke dalam tanah di lapangan. Setelah tumbuh, akar baru pada ruas batang yang dibenamkan tadi, kemudian batang dipotong sepanjang 2 ruas dan dipindahkan ke dalam polybag kecil. Setelah berumur sekitar 2 bulan, barulah kita pindahkan ke lapangan. Nah, saat ini cara penanaman kacangan dengan sistem tunggal atau pocket cropping, nah kita dilakukan dengan jarak antara lubang tunggal dibuat kurang lebih 2 meter. Nah, ukuran lubang tunggal dalam 5-7 cm dengan kedalamannya dan diameternya 7 cm. Nah, setelah kita selesai menanam, bibit kacang ditanam dan lubang ditutup kembali dan agak dipadatkan. Nah, setelah kita padatkan, barulah kita menancapkan naungan yang sudah kita siapkan, yang terbuat ataupun dari pelepah yang sudah dipotong-potong guna untuk naungan tanaman Mucuna bracteata supaya ternaungi dan tidak kepanasan. Nah, ini sahabat tani yang dilakukan oleh perkebunan PT karena banyak sekali manfaatnya untuk lahan, sehingga tanaman Mucuna bracteata ini banyak sekali manfaatnya dan untuk tanaman kelapa sawit pada masa TBM. Nah, di sini kenapa perkebunan kelapa sawit termasuk PT-PT besar ini menanam legum cover crop atau LCC, yaitu untuk membangun penutup tanah di atas areal tanaman yang dipergunakan untuk menekan pertumbuhan gulma tanaman, yakni tumbuhan pengganggu bagi kelapa sawit. Nah, di sini artinya bisa menekan gulma pengganggu tanaman kelapa sawit yang menjadi daya saing unsur hara. Nah, yang selanjutnya
untuk memperbaiki kondisi fisik tanah, yang artinya aerasi, dan menjaga kelembaban tanah. Untuk mengurangi erosi tanah secara langsung, memelihara tekstur tanah, mengurangi pencucian atau kehilangan hara dalam tanah. Yang selanjutnya, memperbaiki sifat kimia dan dengan mengikat unsur N dari udara. Kemudian, mengolah dan melepaskan ke dalam tanah melalui bintil akar dalam bentuk bahan organik atau humus. Mempertahankan kelembaban dan kandungan air tanah dengan mengurangi penguapan air permukaan, menyimpan air serta mengurangi suhu tanah, dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Nah, sahabat tani, kenapa perusahaan ini memilih Mucona bracteata, dan kriterianya ini sangat bagus karena sistem perakarannya tidak mengganggu tanaman utama dan bukan pesaing berat bagi tanaman utama dalam penyerapan unsur hara dan air. Mudah diperbanyak secara vegetatif maupun generatif, serta pertumbuhannya cepat serta berpotensi menekan gulma. Nah, serta tahan terhadap hama, penyakit, kekeringan, serta bukan merupakan tanaman inang bagi hama dan penyakit tanaman utama. Terus memberikan bahan organik yang tinggi. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, kita bisa meniru dan mengaplikasikan tanaman kacangan Mucona bracteata ini di lahan pribadi kita supaya pada masa TBM bisa lebih bagus tanaman yang kita tanam. Sekian yang bisa sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Mudah-mudahan dapat video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.